Qabulahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari psikologi pendidikan yang berjudul motivasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sifian Al-Mustafid dan Lutfi Praptiana Dewi. Pengertian motivasi menurut Todero Elmisal dalam bukunya yaitu motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Menurut Mulyasa, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Melayu memaparkan motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka bekerja sama, bekerja efektif, dan integrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Secara umum, motivasi yaitu sebuah rasa dorongan terhadap individu dalam memberikan kejelasan identitas, arah dan ketekunan individu yang menyebabkan terciptanya tingkah laku dan tindakan yang mengarah kepada tercapainya suatu tujuan tertentu. Fungsi motivasi. Yang pertama, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Berfungsi sebagai promotor yang berarti sebagai mesin pendorong, sebagai sumber kekuatan. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Sebuah motivasi yang ada dalam diri seseorang individu untuk meraih tujuan. Yang ketiga, menentukan arah yang ingin diraih. Motivasi berperan untuk menggambarkan arah aktivitas seorang dengan tujuan. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik atau internal merupakan keinginan dari individu dari dalam untuk melakukan keinginan. Contoh, seorang individu termotivasi bekerja dengan giat agar memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik atau eksternal adalah di mana keinginan individu dari luar untuk mencapai keinginan. Contoh, seorang siswa termotivasi untuk giat belajar karena akan mendapatkan beasiswa dari sekolah. Faktor-faktor motivasi. Yang pertama, faktor internal adalah sebuah faktor dari motivasi di mana asalnya ada pada diri seorang individu yang masuk dalam faktor internal yaitu seperti harapan. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar diri individu yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu seperti kondisi kerja. Tujuan motivasi menurut Hasibuan. Adanya motivasi di dalam diri seorang individu dalam sebuah pekerjaan menghasilkan beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan semangat atau dorongan kepada bawahannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dari pegawai pada saat bekerja. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kondisi kerja yang kondusif serta hubungan yang nyaman. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.